Langit mendung menaungi Universitas Nusantara, memberikan kesan muram saat rombongan mahasiswa bersiap menaiki bus. Hari itu, sekitar 20 mahasiswa dari jurusan Biologi dan Kehutanan akan mengikuti program Cinta Alam, sebuah tugas yang mengharuskan mereka tinggal selama 5 hari di dalam hutan untuk meneliti ekosistem dan dampak lingkungan. Di antara mereka, Rina, seorang mahasiswi semester 5 yang dikenal cerdas dan memiliki intuisi kuat, duduk di kursinya dengan perasaan gelisah. Sejak pertama kali dosen mereka, Pak Arif, mengumumkan lokasi tugas mereka, Rina merasa ada sesuatu yang janggal. Hutan larangan, nama itu sudah cukup membuat bulu kuduknya meremang. Aku dengar hutan itu punya banyak cerita aneh, bisik Rina kepada sahabatnya Lita. Lita yang lebih logis dan tidak mudah percaya takhayul hanya tertawa kecil. Sudahlah Rin, kita ke sana buat penelitian, bukan buat uji nyali. Namun Rina tidak bisa menghilangkan perasaan tidak enaknya. Di bagian belakang bus, sekelompok mahasiswa laki-laki, Tony, Bagas, dan Riko, tertawa sambil membicarakan rencana mereka sendiri. Aku bawa sesuatu buat hiburan, kata Tony, memperlihatkan botol minuman keras dari dalam tasnya. Bagas tertawa. Seru nih, siapa tahu ada cewek yang bisa kita ajak bersenang-senang di sana. Mereka bertiga tertawa, tanpa menyadari bahwa niat buruk mereka akan membawa kehancuran bagi mereka semua. Setelah 6 jam perjalanan, mereka tiba di kaki gunung. Dari sana, mereka harus berjalan kaki sekitar 1 jam menuju lokasi perkemahan. Seorang pemandu lokal, Pak Herman, menemani mereka. Saya ingatkan, kata Pak Herman dengan nada serius, jangan berbuat hal yang tidak pantas di sini. Tempat ini bukan sekadar hutan biasa. Beberapa mahasiswa tampak waspada, tetapi Tony dan kawan-kawannya hanya saling menyikut sambil tersenyum sinis. Hutan di depan mereka tampak lebat dan gelap, seolah menyimpan rahasia yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu di dalamnya telah menunggu. Rombongan mahasiswa mulai berjalan memasuki hutan, mengikuti jalur setapak yang semakin lama semakin tertutup oleh pepohonan rimbun. Udara di dalam hutan terasa lembab dengan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Rina berjalan di dekat Lita, matanya awas memperhatikan sekitar. Semakin dalam mereka melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Pak Herman, pemandu mereka, terus berjalan di depan dengan langkah mantap. Namun, sesekali ia menoleh ke belakang, seolah memastikan tidak ada yang keluar dari jalur. Pak, kenapa namanya hutan larangan? Tanya seorang mahasiswa, Yudi, yang berjalan di barisan depan. Pak Herman terdiam sejenak sebelum menjawab. Dulu, hutan ini dianggap suci. Ada banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar, karena katanya ada penunggunya. Bagas, yang berjalan bersama Tony dan Riko, hanya mendengus pelan. Ah, cerita klasik. Hutan mana sih yang enggak punya legenda? Bisiknya kepada Tony. Tony menyeringai. Makin seram ceritanya, makin menarik buat dicoba. Rina menangkap percakapan mereka dan hanya bisa menghela napas. Ia tahu orang seperti Tony dan kawan-kawannya tidak akan pernah mendengarkan peringatan. Setelah berjalan hampir 1 jam, mereka akhirnya tiba di lokasi perkemahan, sebuah tanah lapang di dekat sungai. Pohon-pohon tinggi mengelilingi mereka, membuat tempat itu terasa seperti dunia lain yang terpisah dari peradaban. Pak Arif, dosen pembimbing mereka, segera memberikan instruksi. Oke, kita bagi kelompok untuk mendirikan tenda. Ingat, jangan merusak lingkungan sekitar. Saat semua sibuk mendirikan tenda, Tony dan Bagas berjalan ke tepi sungai. Bagus juga tempat ini, gumam Bagas. Malam nanti kita bisa ajak beberapa cewek ke sini.
Riko terkekeh. Udah ada target? Tony melirik ke arah dua mahasiswi yang mereka incar sejak awal perjalanan. Tenang aja, mereka bakal tertarik kalau kita kasih hiburan yang seru. Di sisi lain, Pak Herman berdiri di tepi perkemahan, menatap hutan dengan ekspresi cemas. Rina melihatnya dan mendekat. "Pak, ada sesuatu yang aneh?" Pak Herman terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Saya merasa kita tidak sendiri di sini." Kata-katanya membuat Rina semakin waspada. Saat matahari mulai terbenam, suasana menjadi semakin dingin. Angin bertiup pelan, membawa suara gemerisik dari pepohonan. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup awan kelabu. Saat makan malam bersama, suasana cukup tenang. Namun di tengah obrolan santai, tiba-tiba terdengar suara samar dari dalam hutan. Sebuah suara lirih seperti seseorang yang menangis. Beberapa mahasiswa berhenti mengobrol dan saling berpandangan. "Kalian dengar itu?" bisik Lita. Rina mengangguk pelan. Suara itu terdengar begitu jelas, namun entah kenapa terasa sangat jauh, sekaligus dekat dalam waktu yang bersamaan. Pak Herman berdiri dengan wajah tegang. "Jangan hiraukan, jangan ada yang keluar dari perkemahan malam ini." Namun peringatan itu sepertinya tidak berlaku bagi Tony dan teman-temannya. Saat malam semakin larut dan semua orang mulai masuk ke tenda masing-masing, mereka bertiga menyelinap ke tepi sungai, membawa beberapa botol minuman keras dan rokok. Di tempat lain, dua mahasiswi yang mereka bujuk akhirnya ikut. Awalnya mereka ragu, tetapi Tony dan Bagas meyakinkan mereka bahwa ini hanya untuk bersenang-senang. Tanpa mereka sadari, dari dalam kegelapan hutan, sesuatu sedang mengawasi. Seperti sebuah kekuatan tak kasat mata yang baru saja terbangun dari tidur panjangnya. Langit malam di hutan larangan terasa lebih gelap dibanding malam-malam biasa. Tidak ada bintang yang tampak, hanya awan tebal yang bergerak perlahan, sesekali menutupi cahaya bulan yang redup. Di area perkemahan, sebagian besar mahasiswa sudah tertidur dalam tenda mereka. Beberapa masih terjaga, bercengkerama pelan sebelum akhirnya terlelap. Namun di tepi sungai, situasi berbeda. Tony, Bagas, dan Riko duduk melingkar bersama dua mahasiswi yang mereka bawa ke sana, Dina dan Sari. Mereka meneguk minuman keras yang dibawa Tony. Sesekali tertawa pelan, meskipun rasa gelisah mulai merayapi sebagian dari mereka. Dina melirik ke arah hutan. "Kenapa tempat ini terasa aneh?" "Ya." Sari menggigil. "Dingin banget. Aku nggak nyaman di sini." Tony menyeringai dan menyampirkan lengannya di pundak Sari. "Santai aja. Kita di sini buat bersenang-senang." Bagas mengeluarkan speaker kecil dari tasnya dan mulai memutar musik pelan. Suara gemericik air sungai bercampur dengan dentuman lagu, menciptakan suasana yang terasa janggal di tengah keheningan alam. Namun, seiring waktu berlalu, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Bukan sekadar angin malam biasa, tetapi dingin yang menusuk sampai ke tulang. Dina merapatkan jaketnya. "Kalian merasa enggak? Kok makin dingin?" Riko mendengus. "Ah, jangan paranoid." Tetapi tak lama kemudian, musik yang diputar tiba-tiba mati. Bagas mengerutkan kening dan memeriksa speakernya. "Hah? Baterainya masih penuh." Tony mengambil speaker itu, mencoba menyalakannya lagi, tetapi tidak ada respons. Saat itulah mereka mendengar suara dari dalam hutan. Sebuah suara cekikikan pelan. Bukan suara manusia. Tony menelan ludah. "Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya suara gemerisik dedaunan, seolah ada yang bergerak di antara pepohonan. Sari mulai panik. "Aku mau balik ke tenda." Dina mengangguk cepat. "Ayo, kita harus pergi dari sini." Namun saat mereka berdiri, suara tangisan lirih terdengar dari seberang sungai.
suara seorang perempuan menangis pelan, terisak-isak dengan nada putus asa. Bagas mencoba mengintip ke arah suara itu, tetapi yang terlihat hanya bayangan hitam di antara pepohonan. Dina menggigit bibirnya, tubuhnya gemetar. "Tolong, ayo pergi sekarang." Tapi Tony dengan sifat keras kepalanya malah mengambil batu dan melemparkannya ke arah suara itu. Bercanda aja, siapa tahu itu cuma binatang. Namun begitu batu itu menyentuh tanah di seberang sungai, suara tangisan berhenti, hening, benar-benar hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air mengalir. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kemudian terdengar suara pelan, "Kalian telah mengusik." Dina menjerit, dan seketika itu juga angin kencang bertiup dari arah hutan, menerbangkan dedaunan dan membuat api unggun kecil mereka padam. Mereka berlari secepat mungkin ke perkemahan, jantung berdebar ketakutan. Begitu tiba di perkemahan, mereka langsung masuk ke dalam tenda tanpa sepatah kata pun. Rina yang masih terjaga di dalam tendanya sempat melihat ekspresi ketakutan di wajah Dina dan Sari sebelum mereka menghilang ke dalam tenda masing-masing. Ada yang tidak beres, dan ia yakin malam ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih buruk. Pagi datang dengan suasana yang ganjil. Matahari bersinar redup, seolah enggan menyinari hutan. Kabut tipis menggantung di udara, memberikan nuansa suram yang sulit diabaikan. Rina terbangun lebih awal dari yang lain. Ia melangkah keluar tenda dan menghirup udara pagi yang terasa lebih dingin dari biasanya. Matanya segera menangkap sosok Pak Herman yang berdiri di pinggir perkemahan. Tatapannya mengarah ke dalam hutan. Rina mendekatinya. "Pak, ada yang aneh ya?" Pak Herman menghela napas lalu mengangguk. "Semalam aku dengar sesuatu, dan aku yakin bukan cuma aku yang mendengarnya." Rina merinding. Ia sendiri juga sempat mendengar suara tangisan malam tadi, meskipun tidak berani keluar dari tenda untuk memastikannya. Di tenda lain, Tony, Bagas, dan Riko baru bangun dengan wajah kusut. Mereka tampak gelisah, seolah tidak mendapatkan tidur yang nyenyak. Dina dan Sari pun sama. Keduanya terlihat pucat dan enggan berbicara. Saat sarapan bersama, suasana lebih sepi dari biasanya. Mahasiswa lain tidak tahu kejadian yang terjadi di tepi sungai, tetapi Rina bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah dari beberapa orang di antara mereka. Pak Arif akhirnya memecah keheningan. "Baiklah, setelah sarapan, kita akan mulai pembagian tugas. Kelompok 1 akan melakukan penelitian tentang vegetasi di sekitar perkemahan. Kelompok 2 akan mengamati kehidupan serangga dan burung. Sementara kelompok 3 akan mengambil sampel air dari sungai." Tony dan kawan-kawannya ada di kelompok 3. Mereka bertiga saling pandang, jelas tidak ingin kembali ke sungai setelah kejadian semalam. Tetapi mereka tidak bisa menghindar. Saat kelompok 3 menuju ke sungai untuk mengambil sampel air, Rina yang berada di kelompok 1 tetap memperhatikan mereka dari kejauhan. Ada firasat buruk yang mengganggunya sejak pagi, dan ternyata firasat itu benar. Di tepi sungai, Tony membungkuk untuk mengisi botol sampel dengan air. Namun saat ia mencelupkan botol ke dalam sungai, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Air sungai yang semula jernih tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat. Bagas melompat mundur. "Anjir, ini apa?" Riko terbelalak. "Darah?" Tony membuang botolnya ke tanah, napasnya memburu. Mereka bertiga saling berpandangan. Ketakutan terpancar jelas di wajah mereka. Dina dan Sari yang ikut ke sana langsung menutup mulut mereka, hampir muntah melihat pemandangan itu. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara aneh terdengar dari dalam hutan.
Sebuah bisikan yang terdengar jelas di telinga mereka, meskipun tidak ada angin yang bertiup. Kalian tidak akan bisa pergi. Seketika, seluruh tubuh mereka terasa dingin. Bagas berlari lebih dulu, diikuti yang lainnya. Mereka kembali ke perkemahan dengan wajah panik. Rina melihat mereka dan segera tahu ada sesuatu yang terjadi. Pak Arif yang melihat kepanikan mereka mencoba menenangkan. Apa yang terjadi? Tony mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat. Pak Herman yang mendengar semuanya hanya bisa menghela napas berat. Aku sudah bilang, jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas di tempat ini. Namun semuanya sudah terlambat. Mereka telah mengusik sesuatu yang seharusnya tetap tertidur. Dan sekarang penunggu hutan itu telah terbangun, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Malam kedua tiba lebih cepat dari yang mereka harapkan. Langit mendung, menyelimuti perkemahan dengan kegelapan yang pekat. Tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, seolah alam sendiri tidak ingin menyinari mereka. Setelah kejadian di sungai tadi siang, suasana di perkemahan semakin tegang. Dina dan Sari hampir tidak berbicara sama sekali. Sementara Tony, Bagas dan Riko mulai terlihat paranoid. Mereka duduk berdekatan di sekitar api unggun, tangan mereka menggenggam erat jaket atau botol air, seolah takut kehilangan kesadaran jika tidak berpegangan pada sesuatu. Pak Herman yang sejak awal sudah mencurigai niat buruk Tony dan kawan-kawannya, akhirnya angkat bicara. Aku tahu kalian telah melakukan sesuatu semalam. Ini bukan kebetulan. Semua mata tertuju pada Tony dan teman-temannya. Rina ikut menatap mereka dengan tajam. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di tepi sungai? Bagas menelan ludah, lalu berkata dengan suara pelan, kami cuma minum, itu aja. Pak Herman mendecak, tidak, ada lebih dari itu. Dina akhirnya tidak tahan lagi. Dengan suara gemetar ia berkata, kami dengar suara tangisan, dan Tony melempar batu ke arahnya. Suasana langsung menjadi lebih mencekam. Pak Arif menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Astaga, kalian tidak seharusnya mengusik apapun di tempat ini. Tony, yang biasanya selalu keras kepala, kali ini hanya bisa menunduk. Namun sebelum mereka bisa berdiskusi lebih jauh, terdengar suara dari dalam hutan. Kali ini bukan tangisan, melainkan suara langkah kaki menyeret sesuatu yang berat. Ceklek, ceklek, ceklek. Suara itu datang dari dalam hutan, mendekat perlahan. Semua mahasiswa langsung membeku. Rina mencengkram tangan Lita erat-erat, napasnya tertahan. Pak Herman segera berdiri, menatap ke arah hutan dengan ekspresi tegang. Jangan ada yang bergerak, bisiknya pelan. Namun tiba-tiba, salah satu mahasiswa, Yudi, yang duduk agak di pinggir, berdiri dengan wajah kebingungan. Matanya tampak kosong, seolah ia sedang dalam keadaan setengah sadar. Yudi, tanya Rina. Suaranya penuh kekhawatiran. Yudi tidak menjawab. Ia perlahan berjalan menuju arah hutan, seolah sedang dipanggil oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Herman mencoba menariknya. Hei, jangan ke sana. Tetapi saat tangannya hampir menyentuh bahu Yudi, seketika Yudi berlari masuk ke dalam hutan. Yudi, teriak Rina dan beberapa mahasiswa lainnya. Semua orang langsung panik. Pak Arif mencoba mengejar, tetapi Pak Herman menahannya. Jangan masuk ke dalam hutan di malam hari. Tony berdiri dengan wajah ketakutan. Sial, dia kenapa? Kenapa dia tiba-tiba lari? Sari mulai menangis ketakutan. Kita harus cari dia. Dia bisa saja tersesat. Pak Herman menggeleng. Kalau kita masuk sekarang, mungkin kita tidak akan kembali. Henning, semua orang kini dihadapkan pada kenyataan mengerikan.
salah satu dari mereka baru saja menghilang di tengah malam, ditelan oleh kegelapan hutan yang terasa semakin menyesakkan. Mereka tidak tahu apakah Yudi masih hidup atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan. Dan jauh di dalam hutan terdengar suara cekikikan halus, seperti seseorang yang sedang menikmati penderitaan mereka. Malam terasa semakin panjang. Setelah Yudi menghilang ke dalam hutan, suasana perkemahan berubah total. Semua mahasiswa kini ketakutan. Bahkan yang tadinya skeptis seperti Tony, Bagas, dan Riko pun tak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka. Pak Arif dan Pak Herman berdiskusi sebentar. "Kita harus mencarinya," kata Pak Arif dengan suara mantap. Pak Herman menggeleng. "Kalau kita masuk sekarang, kita juga bisa tersesat. Hutan ini bukan tempat biasa." "Lalu kita diam saja. Yudi bisa celaka di dalam sana," protes Lita. Pak Herman menghela napas berat lalu berkata, "Kita berangkat dalam kelompok kecil. Tidak boleh ada yang berpencar." Akhirnya tim pencari dibentuk. Pak Herman, Pak Arif, Rina, Tony, dan Bagas maju untuk mencari Yudi. Mahasiswa lain tetap di perkemahan bersama asisten dosen. Dengan membawa senter dan pisau kecil untuk berjaga-jaga, mereka pun melangkah masuk ke dalam hutan yang gelap gulita. Kegelapan yang menelan. Begitu mereka memasuki hutan, suasana berubah drastis. Tidak ada suara binatang malam, tidak ada suara angin, hanya keheningan yang menekan dada. "Yudi, kalau kau dengar, jawab kami," seru Pak Arif. Namun tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan hati-hati, menyoroti setiap sudut dengan senter. Setelah sekitar 10 menit, Tony yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti. "Pak, lihat itu," bisiknya. Di depan mereka, di tengah jalur setapak yang sempit, terlihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Jejak kaki. Namun yang membuatnya aneh, jejak itu bukan hanya milik Yudi. Ada jejak kaki lain di sampingnya, lebih kecil, seperti jejak kaki seorang perempuan yang bertelanjang kaki. Rina menggigit bibirnya, napasnya mulai tidak beraturan. Tidak mungkin. Pak Herman menatap jejak itu dengan ekspresi tegang. Ini bukan manusia. Mereka melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Langkah kaki mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Tiba-tiba, Bagas tersandung sesuatu dan hampir jatuh. "Awas!" seru Tony. Senter mereka langsung menyorot ke tanah, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Sepatu Yudi tertinggal begitu saja di tengah jalur dengan bercak lumpur yang aneh di sekelilingnya. Namun yang lebih mengerikan adalah sesuatu yang tergeletak tak jauh dari sepatu itu. Sebuah boneka kayu kecil, mirip seperti sesajen dengan benang merah terikat di lehernya. Rina mundur selangkah. "Apa ini?" Pak Herman mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak menyentuh apapun. Namun saat itu juga suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Mereka semua membeku. Senter mereka bergerak-gerak, mencoba mencari sumber suara. Dan di antara celah-celah batang pohon, mereka melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di kejauhan. Rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus dan kulitnya pucat kehijauan, seperti mayat yang telah membusuk. Ia berdiri diam, tidak bergerak sama sekali. Lalu tiba-tiba, ia menoleh ke arah mereka dengan sangat cepat. Matanya hitam pekat, mulutnya menyeringai lebar hingga ke pipinya. Rina ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pak Herman langsung berbisik, "Lari!" Sekarang tanpa pikir panjang, mereka semua berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan sepatu Yudi dan boneka kayu itu di belakang. Dari belakang, suara langkah kaki berat terdengar mengejar mereka. Klek, klek, klek.
Langkah kaki itu semakin cepat, semakin dekat. Namun tepat sebelum mereka mencapai perkemahan, suara itu tiba-tiba menghilang. Mereka langsung menerobos ke dalam perkemahan dengan napas terengah-engah. Mahasiswa lain yang menunggu langsung menghampiri mereka dengan wajah cemas. Pak Arif menggeleng dengan wajah pucat. Kita tidak menemukannya. Dina mulai menangis, sementara yang lain hanya bisa duduk diam dengan ketakutan. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Dan jauh di dalam hutan, suara cekikikan kembali terdengar. Pelan, mengintai, menunggu korban berikutnya. Pagi datang tanpa memberikan rasa tenang. Matahari hanya muncul samar di balik kabut, membuat perkemahan terasa muram. Sebagian besar mahasiswa tidak tidur semalaman. Mereka masih syok setelah pencarian Yudi yang berakhir tanpa hasil. Pak Arif dan Pak Herman berdiskusi dengan wajah tegang. Kita harus hubungi tim penyelamat, kata Pak Arif. Pak Herman mengangguk. Aku juga berpikir begitu, tapi ada satu masalah. Ia menunjukkan ponselnya. Tidak ada sinyal. Beberapa mahasiswa juga memeriksa ponsel mereka, tetapi hasilnya sama. Seharusnya daerah ini masih dapat sinyal, kata Rina mulai panik. Lita yang duduk agak jauh tiba-tiba berkata, mungkin ini bukan karena tidak ada sinyal, tapi karena kita tidak boleh menghubungi siapapun. Perkataan itu membuat semua orang merinding. Dina yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan suara gemetar, aku mau pulang. Kita harus keluar dari sini. Pak Arif menghela napas berat. Baik, kita kemas barang-barang. Kalau tidak bisa menghubungi siapapun, kita akan berjalan ke desa terdekat. Semua mahasiswa mulai bergegas membereskan barang mereka. Namun, ada yang terasa aneh. Jumlah tenda berkurang satu. Dan yang lebih mengerikan, tenda yang hilang adalah tenda Yudi. Semua orang terdiam. Dina mulai menangis lagi. Ini nggak masuk akal. Semalam tendanya masih di sana. Pak Herman menatap sekeliling dengan wajah waspada. Ini pertanda buruk. Namun sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, aroma busuk tiba-tiba menyebar di udara. Bau anyir seperti daging membusuk bercampur dengan aroma tanah basah. Mahasiswa mulai menutup hidung mereka, tetapi bau itu semakin menusuk. Kemudian terdengar suara dari dalam hutan. Seseorang tertawa pelan, cekikikan lirih yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Hai, hi, hi. Dari balik pepohonan muncul sesuatu. Sosok Yudi, namun ada yang salah. Matanya kosong, kulitnya pucat, dan tubuhnya dipenuhi lumpur dan daun kering. Pakaiannya compang-camping, dan bibirnya tersenyum dengan cara yang tidak wajar, terlalu lebar, seolah ada sesuatu yang menarik sudut bibirnya hingga ke pipi. Lita berteriak, Yudi! Namun Yudi hanya berdiri diam, senyumnya semakin melebar. Kenapa pergi? Suara Yudi terdengar aneh, seperti suara yang dipaksakan keluar dari tenggorokannya. Tony memberanikan diri melangkah maju. Bro, lu gak apa-apa? Yudi tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah Tony. Lalu, dengan suara berbisik yang nyaris tak terdengar, ia berkata, giliran kalian. Sekarang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah hutan, menerbangkan dedaunan dan membuat semua orang menjerit ketakutan. Ketika angin itu berhenti, Yudi sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah suara tawa menyeramkan yang bergema dari dalam hutan. Pak Herman segera berteriak, sekarang juga kita keluar dari sini. Semua orang langsung berlari, meninggalkan perkemahan. Mereka tidak peduli dengan barang-barang yang tertinggal. Yang mereka inginkan hanyalah keluar dari hutan ini secepat mungkin. Namun, hutan ini bukanlah hutan biasa. Dan mereka baru menyadari
tidak ada jalan keluar. Mereka berlari tanpa henti, menembus semak-semak dan melompati akar pohon yang menjalar di tanah. Nafas mereka tersengal-sengal, tetapi ketakutan mendorong mereka untuk terus berlari. Pak Herman memimpin di depan, kompas di tangannya bergetar. Kita harus menuju timur, itu arah jalan keluar. Namun setelah berlari sekitar 15 menit, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka kembali ke tempat semula. Api unggun yang sudah padam, tenda-tenda yang ditinggalkan. Mereka kembali ke perkemahan. Tidak, ini nggak mungkin, bisik Rina, matanya membelalak. Gimana bisa? Kita lari lurus tadi, seru Bagas, suaranya dipenuhi kepanikan. Pak Arif mencoba menenangkan mereka. Tenang, kita coba lagi. Mungkin tadi kita berbelok tanpa sadar. Mereka mencoba lagi, lari, menyusuri jalan setapak yang berbeda. Tetapi, lagi-lagi mereka kembali ke perkemahan. Dina mulai histeris. Kita dikurung di sini, kita nggak bisa keluar. Tony menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Sial, ini kerjaan siapa? Ini nggak masuk akal. Pak Herman menyadari sesuatu. Hutan ini berubah bentuk. Semua terdiam, menatapnya dengan ngeri. Pak Herman melanjutkan, ini bukan hutan biasa. Ini labirin, dan kita adalah tikus percobaannya. Seketika, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Ceklek, klek, keklek. Langkah kaki berat menyeret sesuatu di tanah. Siap-siap, seru Pak Herman. Mereka semua berbalik, menyoroti dengan senter. Dari balik pepohonan, muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup bayangan. Ia membawa sebatang kayu panjang yang berlumuran darah. Dan di ujung kayu itu, tergantung sesuatu. Kepala Yudi. Mata Yudi masih terbuka. Mulutnya bergerak-gerak seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dina langsung jatuh terduduk, menjerit ketakutan. Sosok itu mengangkat kayunya, menunjukkan kepala Yudi ke arah mereka, lalu berbicara dengan suara serak dan dingin. Kalian mengotori tempat ini, dan sekarang kalian semua harus membayar. Lalu, dalam sekejap, sosok itu menghilang, hanya menyisakan suara tawa mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Pak Herman segera berteriak, "Jangan diam saja, cari tempat bersembunyi." Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, sesuatu mencengkeram kaki Riko. Sebuah tangan kurus, berwarna hijau kehitaman, muncul dari dalam tanah, menggenggam pergelangan kaki Riko erat-erat. "Arah!" Riko menjerit, tubuhnya terseret ke belakang. Bagas dan Tony mencoba menariknya, tetapi semakin mereka berusaha, semakin kuat tangan itu menarik Riko ke dalam tanah. Wajah Riko dipenuhi ketakutan. "Tolong, jangan biarkan aku masuk ke dalam." Namun sesuatu di dalam tanah mencengkeram lebih banyak bagian tubuhnya. Dalam hitungan detik, Riko lenyap. Tanah kembali tertutup, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Suasana hening. Semua orang hanya bisa berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Dan hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Mereka semua berdiri kaku, masih terkejut dengan bagaimana Riko ditelan oleh tanah hidup-hidup. Lita menangis terisak, sementara Bagas terduduk lemas. "Gua nggak mau mati di sini," suaranya nyaris berbisik. Pak Herman berusaha tetap tenang, meski wajahnya menunjukkan bahwa dia juga ketakutan. "Kita tidak boleh diam di sini. Kita harus terus bergerak." Namun sebelum mereka bisa melangkah, terdengar suara lirih dari dalam tanah. "Tolong!" Suara Riko. Dina menutup mulutnya dengan kedua tangan. Itu suara Riko." Tony menyorot tanah dengan senternya. Tidak ada apa-apa, hanya dedaunan kering dan akar yang menjalar. Namun suara itu terdengar lagi. "Tolong, aku masih di sini." Gelap.
dingin. "Tolong aku." Dina menangis makin keras. "Kita harus selamatin dia. Dia masih hidup." Pak Arif segera menahan bahunya. "Tidak, itu bukan Riko lagi." Dina menatapnya, bingung. Pak Arif menggeleng. Matanya menunjukkan ketakutan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Suara itu bukan milik manusia. Suasana menjadi semakin sunyi. Lalu, tanah di depan mereka mulai retak. Dari dalam celah tanah yang menganga, muncul tangan-tangan hitam yang merayap ke atas. Jari-jari panjang itu bergerak-gerak, mencakar udara. Dan dari balik tanah, Riko muncul kembali. Tapi bukan lagi sebagai manusia. Wajahnya rusak, kulitnya menghitam seperti arang terbakar. Matanya bolong dan mengeluarkan cairan hitam pekat. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang kini lebih mirip taring. Dina menjerit. Riko, atau makhluk yang menyerupai dirinya, bergerak kaku. Kepalanya menoleh dengan gerakan patah-patah. Lalu ia bicara dengan suara serak yang mengerikan. "Kalian tidak akan pernah keluar dari sini." Lalu, dalam sekejap, ia berlari ke arah mereka. Pak Herman berteriak, "Lari!" Semua langsung berpencar, berlari ke berbagai arah tanpa memperhatikan kemana mereka pergi. Hutan kini terasa semakin sempit, semakin gelap, dan semakin tidak nyata. Dari balik pepohonan, terdengar suara-suara lain. Suara cekikikan perempuan. Suara langkah kaki yang menyeret. Suara napas berat mengintai mereka dari segala arah. Mereka bukan lagi berlari dari satu makhluk. Mereka dikejar oleh sesuatu yang lebih besar. Dina dan Rina berlari bersama, tetapi tiba-tiba sesuatu mencengkeram kaki Dina dan menariknya ke dalam semak-semak. "Dina!" Rina mencoba meraihnya, tetapi tangan dingin dengan kuku panjang mencakar lengan Dina. Dina menjerit kesakitan. Darah mengalir dari lukanya. Sebelum Rina bisa menariknya kembali, Dina ditarik ke dalam kegelapan. Tidak ada suara lagi. Rina terduduk lemas. "Tidak, tidak." Pak Herman menariknya berdiri. "Ayo, kita harus terus lari." Mereka kembali berlari, tetapi satu hal menjadi jelas. Hutan ini tidak akan membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Langkah kaki mereka semakin berat, napas terengah-engah, tetapi mereka tidak berani berhenti. Lita, Tony, Rina, Bagas, Pak Arif, dan Pak Herman adalah yang tersisa. Mereka berlari tanpa tujuan, hanya berharap menemukan sesuatu, apa saja, yang bisa membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Tiba-tiba, Lita berteriak, "Lihat!" Di depan mereka, ada sesuatu yang tidak mereka sangka akan mereka temui. Gerbang kayu tua. Gerbang itu setengah terbuka, dengan tulisan pudar di atasnya, "Dilarang masuk, wilayah terlarang." Bagas berseru, "Ini jalan keluar kita." Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari menuju gerbang itu. Namun sebelum mereka bisa melewatinya, dor! Sesuatu menabrak mereka dari belakang. Lita terjatuh. Wajahnya penuh lumpur. Tony dan Rina juga terhempas ke tanah. Saat mereka menoleh, mereka melihatnya. Makhluk yang selama ini mengincar mereka. Sosok perempuan itu kini terlihat jelas. Tubuhnya kurus kering. Kulitnya hitam kehijauan seperti mayat yang membusuk. Rambut panjangnya kusut dan menutupi sebagian wajahnya. Tetapi yang paling mengerikan adalah matanya yang hitam pekat, kosong tanpa kehidupan, dan mulutnya yang menyeringai lebar. Terlalu lebar. Ia melangkah mendekat dengan gerakan patah-patah. Pak Herman berbisik, "Jangan bergerak." Namun Bagas panik. Ia berbalik dan langsung berlari ke dalam gerbang. Dan saat itu juga, makhluk itu menjerit. Suara yang begitu menusuk telinga membuat semua orang menutup kepala mereka. Lalu sesuatu terjadi. Bagas yang sudah melewati gerbang menghilang. Bukan dalam arti ia berhasil keluar,
Ia lenyap begitu saja, seperti tidak pernah ada. Lita menangis. "Bagas!" Pak Herman menatap gerbang itu dengan ekspresi ngeri. Itu bukan jalan keluar. Makhluk itu kini berhenti menjerit. Ia menoleh perlahan ke arah mereka yang tersisa. Dan kali ini ia berbicara. "Kalian milikku." Seketika akar-akar pohon mulai bergerak sendiri, menjulur dari dalam tanah, mengincar mereka satu persatu. Lita menjerit saat akar itu melilit kakinya dan mulai menariknya ke dalam tanah. Tony berusaha menariknya, tetapi cengkeraman akar itu terlalu kuat. "Jangan biarkan aku mati di sini." Lita menjerit, namun semakin ia meronta, semakin cepat tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Hingga akhirnya hanya wajahnya yang tersisa. Sebelum ia benar-benar lenyap, Tony jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Kita nggak akan bisa keluar dari sini." Pak Arif menarik Tony berdiri. "Jangan menyerah, kita harus melawan." Tapi, bagaimana cara melawan sesuatu yang bukan manusia? Hutan ini bukan hanya tempat terkutuk. Hutan ini hidup, dan ia tidak akan membiarkan mereka pergi. Pak Herman menarik Tony dan Rina berdiri. "Kita harus tetap bergerak, jangan diam di sini." Namun Tony masih terpaku. Matanya kosong menatap tanah tempat Lita baru saja ditelan. Dia benar-benar mati. Bisiknya, tangannya gemetar. Pak Arif menampar pipinya keras. "Sadarlah Tony, kita belum mati. Kita masih bisa keluar." Tony menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi akhirnya mengangguk lemah. Mereka kembali berlari. Kali ini, mereka tidak mencari jalan keluar. Mereka hanya ingin menjauhi gerbang itu. Karena satu hal yang pasti, gerbang itu bukan penyelamat. Itu jebakan. Hutan terasa semakin gelap. Dedaunan rimbun di atas mereka bergerak sendiri, seolah menutup cahaya bulan. Tanah menjadi lebih lembek, seperti lumpur hisap yang siap menelan mereka kapan saja. Dan di antara kegelapan, mereka mendengar sesuatu. Suara napas berat, dan suara langkah kaki yang bukan milik mereka. "Jangan menoleh," bisik Pak Herman. "Jangan sekali-kali menoleh." Mereka terus berjalan, menundukkan kepala. Tetapi Tony, didorong oleh rasa penasaran dan ketakutan, melirik sedikit ke belakang. Dan saat itu juga, mata Tony membelalak. Ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia. Bukan hanya satu, puluhan sosok dengan tubuh hancur, wajah tanpa mata, kulit mengelupas, dan mulut yang tersenyum lebar berdiri diam di belakang mereka. Dan saat Tony menyadari kehadiran mereka, sosok-sosok itu mulai berlari. "Lari!" Tony menjerit histeris. Mereka langsung berlari secepat mungkin, terjatuh, bangkit, dan berlari lagi. Dari belakang terdengar suara jeritan dan tawa bercampur menjadi satu. Mereka tidak tahu kemana harus pergi. Namun tiba-tiba Rina menunjuk sesuatu. Sebuah candi tua yang hampir tertutup tanaman liar, berdiri di tengah hutan. "Ke sana!" Rina berteriak. Mereka langsung menuju ke sana, tanpa peduli apa yang ada di dalamnya. Lebih baik menghadapi sesuatu yang belum diketahui daripada tetap berada di luar bersama makhluk-makhluk itu. Mereka melewati gerbang batu yang sudah retak, masuk ke dalam kegelapan candi yang sunyi. Dan saat mereka masuk, suara di luar langsung menghilang. Tidak ada lagi suara jeritan, tidak ada lagi suara langkah kaki, hanya keheningan. Tony menelan ludah. Apa kita aman? Pak Herman menyalakan senternya, menyoroti bagian dalam candi. Dindingnya penuh ukiran kuno yang sudah terkikis waktu. Ada patung-patung kecil yang tersusun rapi di sepanjang lorong. Dan di tengah ruangan utama, ada sesuatu yang membuat mereka semua terpaku. Sebuah batu nisan. Batu itu dipenuhi tulisan yang sudah nyaris tak terbaca.
Tetapi satu hal yang masih jelas terlihat adalah nama yang terukir di sana. Dan nama itu adalah nama mereka. Tony, Rina, Herman, Arif. Mereka semua menatap batu itu dengan tubuh gemetar. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nama mereka sudah tertulis di nisan ini sebelum mereka datang ke sini? Tony mundur selangkah. Kak, kita harus keluar dari sini. Namun sebelum mereka bisa bergerak, pintu batu di belakang mereka menutup dengan sendirinya. Mereka terjebak, dan candi ini bukan tempat perlindungan. Candi ini adalah makam mereka. Ruangan itu terasa semakin sempit. Tony, Rina, Pak Herman, dan Pak Arif berdiri membeku, menatap batu nisan yang bertuliskan nama mereka. Tony menggeleng cepat. Ini nggak mungkin. Ini nggak masuk akal. Rina mundur beberapa langkah, bahunya gemetar. Kita belum mati, kan? Ini cuma kebetulan, kan? Namun, tidak ada yang bisa menjawab. Pak Herman menelusuri ukiran-ukiran di dinding. Ini bukan batu nisan biasa. Ini peringatan. Pak Arif menyipitkan mata, berusaha membaca sisa tulisan yang masih terlihat. Mereka yang melanggar batas akan tinggal di sini selamanya. Tiba-tiba, suara berbisik terdengar di sekitar mereka. Pelan, samar, tetapi semakin lama, semakin keras. Tinggal di sini selamanya. Rina menutup telinganya, tubuhnya gemetar. Berhenti. Tolong berhenti. Namun suara itu tidak berhenti. Bahkan kini terdengar suara langkah kaki di luar candi. Mereka datang. Pak Herman langsung menarik mereka semua ke belakang batu nisan. Matikan senter, jangan bersuara. Mereka patuh. Dalam gelap mereka hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang menyeret di luar. Ceklek, ceklek, ceklek. Sosok-sosok itu berhenti di depan pintu batu. Kemudian mereka mulai berbisik. Keluar, kalian sudah mati. Kami hanya ingin membawa kalian pulang. Pak Arif menggertakkan giginya. Ia sudah cukup. Kita nggak bisa terus sembunyi di sini. Ia meraih kayu yang ada di dekatnya, mencelupkannya ke dalam cairan minyak yang bocor dari dinding candi, lalu menyalakan api dari pemantik yang ia bawa. Tony menatapnya dengan ngeri. Pak, apa yang mau Bapak lakukan? Pak Arif menatap lurus ke pintu. Kalau memang kita akan mati di sini, lebih baik kita mati melawan. Tanpa peringatan, ia berlari ke arah pintu batu dan menghantamnya dengan obor menyala. Dan saat itu juga, makhluk-makhluk di luar menjerit. Suara mereka begitu menyayat, seakan ribuan jiwa yang tersiksa meledak dalam penderitaan. Pintu batu terbuka sedikit, dan di luar, mereka bisa melihat sosok-sosok itu terbakar dalam api tak terlihat. Teriakan mereka semakin melemah. Kemudian, mereka menghilang. Hutan kembali sunyi. Pak Herman tidak membuang waktu. Sekarang, kita harus keluar. Mereka berlari menerobos pintu, keluar dari candi yang kini bergetar, seolah siap runtuh. Saat mereka keluar, hutan sudah berbeda. Langit mulai menunjukkan warna keunguan, menandakan fajar hampir tiba. Namun, satu hal yang mereka sadari. Mereka berdiri tepat di depan jalan, setapak tempat mereka masuk ke hutan. Jalan keluar. Rina menangis terisak. Kak, kita berhasil. Tony tidak percaya. Kita masih hidup. Kita masih hidup. Pak Arif menarik napas dalam-dalam, menatap candi yang kini retak dan runtuh di belakang mereka. Tidak, kita hanya diberi kesempatan. Mereka tidak menunggu lebih lama. Mereka berlari, meninggalkan hutan itu selamanya. Dan mereka tidak pernah kembali. Sudah 3 bulan sejak kejadian di hutan itu. Tony, Rina, Pak Herman, dan Pak Arif kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang bisa benar-benar melupakan apa yang terjadi. Tony berhenti kuliah.
Ia sering mengalami mimpi buruk tentang hutan itu. Dalam mimpinya, ia selalu berdiri di depan candi tua dengan batu nisan bertuliskan namanya. Setiap kali ia mencoba lari, bayangan hitam muncul dari belakangnya dan berbisik di telinganya. "Kamu belum pergi dari sini. Kamu masih di sini." Ia sering terbangun di tengah malam, berkeringat dan gemetar. Namun yang paling mengerikan, ia pernah melihat jejak kaki berlumpur di lantai kamarnya. Padahal ia tinggal sendirian. Rina mencoba melupakan semuanya dengan beribadah lebih giat. Ia juga mulai rajin berkonsultasi dengan seorang spiritualis. Namun ada sesuatu yang selalu mengganggunya. Setiap malam saat ia bercermin sebelum tidur, ia melihat sosok lain di belakangnya. Sosok itu bukan dirinya. Matanya kosong, bibirnya menyeringai terlalu lebar. Dan setiap kali ia berkedip, sosok itu semakin mendekat. Sampai suatu malam, sosok itu berbisik di telinganya, "Kamu tidak pernah keluar." Pak Herman pensiun dini. Ia merasa hidupnya sudah tidak sama lagi sejak kejadian itu. Namun ada satu hal yang terus menghantuinya. Setiap malam ia mendengar suara ketukan di jendela rumahnya. Tok, tok, tok. Saat ia membuka tirai, tidak ada siapa-siapa. Namun suatu malam, ia memberanikan diri mengintip lebih lama. Dan ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di luar jendelanya dengan senyum yang terlalu lebar. Ketika ia menutup tirai dan berbalik, sosok itu sudah ada di dalam rumah. Pak Arif adalah satu-satunya yang mencoba mencari jawaban. Ia kembali ke daerah dekat hutan itu dan mencari informasi. Dari seorang tetua desa, ia akhirnya mengetahui sejarah kelam tempat itu. Dahulu, tempat itu adalah wilayah pemujaan roh penjaga hutan. Namun, sekelompok orang menghancurkan kesuciannya. Mereka melakukan hal-hal terlarang, mengotori tanah suci, dan mengabaikan larangan yang sudah tertulis sejak ratusan tahun. Sebagai hukuman, jiwa mereka diambil oleh hutan, dan siapapun yang masuk ke sana dengan niat buruk tidak akan pernah benar-benar keluar. Pak Arif terdiam. Lalu ia bertanya dengan suara gemetar, "Apakah kami benar-benar sudah selamat?" Tetua itu menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, "Apakah kamu yakin masih hidup sekarang?" Pak Arif tidak bisa berkata-kata. Di dalam hatinya ia tahu mereka mungkin memang berhasil meninggalkan hutan itu. Tetapi hutan itu tidak pernah meninggalkan mereka.